Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firen Prima Absirwan dengan NIM 2348201199 dari kelas 5D Farmasi akan mempresentasikan mengenai terpenoid dan steroid sebagai metabolit sekunder dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Pembahasan yang pertama adalah pengertian. Terpenoid dan steroid merupakan metabolit sekunder yang berasal dari unit isoprena. Terpenoid memiliki keberagaman struktur yang luas. Sedangkan steroid merupakan kelompok senyawa turunan terpenoid dengan kerangka 4 cincin yang khas. Keberadaan kedua senyawa ini di alam berkaitan erat dengan fungsi biologis serta aktivitas farmakologisnya. Selanjutnya adalah hubungan terpenoid dan steroid. Steroid secara biosintesis berasal dari jalur pembentukan terpenoid, khususnya dari kelompok triterpen. Oleh karena itu, steroid dapat dipandang sebagai terpenoid dengan tingkat struktur yang lebih kompleks. Hubungan ini menjelaskan kesamaan asal metabolit serta keterkaitan sifat kimia terpenoid dan steroid. Selanjutnya adalah tata nama. Tata nama terpenoid didasarkan pada jumlah unit isoprena penyusun serta bentuk struktur yang terbentuk, baik asiklik maupun siklik. Pada steroid, penamaan senyawa ditentukan oleh kerangka inti steroid dan posisi gugus fungsi yang terikat, sehingga mencerminkan perbedaan struktur dan aktivitas biologisnya. Selanjutnya adalah sifat kimia. Terpenoid dan steroid umumnya bersifat nonpolar hingga semipolar, sehingga mudah larut dalam pelarut organik dan sukar larut dalam air. Sifat hidrofobik ini mempengaruhi proses ekstraksi, isolasi, serta reaktivitas kimia yang dimiliki oleh kedua golongan senyawa tersebut. Selanjutnya adalah rumus umum. Terpenoid tersusun dari unit isoprena dengan rumus umum C5H8N, di mana nilai N menentukan golongan terpenoid seperti monoterpen atau N sama dengan 2, sesquiterpen atau N sama dengan 3, dan triterpen atau N sama dengan 6. Steroid tidak memiliki satu rumus molekul umum, namun selalu memiliki kerangka karbon tetap berupa sistem 4 cincin, seperti ciri khasnya. Selanjutnya adalah klasifikasi terpenoid. Terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit isoprena penyusunnya, mulai dari monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, hingga tetraterpen. Klasifikasi ini berkaitan langsung dengan tingkat kompleksitas struktur serta variasi aktivitas biologis yang dimiliki masing-masing senyawa. Selanjutnya adalah klasifikasi steroid. Steroid diklasifikasikan berdasarkan variasi struktur inti dan jenis gugus fungsi yang terikat. Berdasarkan klasifikasi ini, steroid dapat berperan sebagai komponen struktural senyawa bioaktif maupun prekursor berbagai senyawa penting lainnya. Selanjutnya adalah macam-macam senyawa. Terpenoid dan steroid memiliki beberapa senyawa turunan yang dihasilkan melalui proses biosintesis dan transformasi. Contoh terpenoid meliputi monoterpen dan triterpen, sedangkan steroid mencakup sterol dan senyawa steroid turunan. Keragaman ini mencerminkan fleksibilitas struktur kimia kedua golongan senyawa tersebut. Selanjutnya adalah kegunaan. Terpenoid dan steroid banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi, bioteknologi, dan kimia bahan alam. Aktivitas biologis yang dimilikinya menjadikan senyawa ini berpotensi sebagai bahan baku obat serta senyawa bioaktif lainnya. Selanjutnya adalah biosintesis. Biosintesis terpenoid dan steroid berlangsung melalui jalur mevalonat yang menghasilkan prekursor isoprenoid. Jalur ini menjadi dasar pembentukan struktur terpenoid yang selanjutnya berkembang menjadi struktur steroid melalui tahapan enzimatik lanjutan. Reaksi dan identifikasi. Terpenoid dan steroid dapat mengalami berbagai reaksi kimia seperti oksidasi dan reduksi yang menyebabkan perubahan struktur molekul. Reaksi-reaksi ini dimanfaatkan dalam proses identifikasi senyawa dengan mengamati perubahan sifat dan struktur hasil transformasi. Selanjutnya adalah isolasi dan analisis struktur. Isolasi terpenoid dan steroid dilakukan melalui tahapan pemisahan yang disesuaikan dengan sifat kimianya. Analisis struktur selanjutnya digunakan untuk memastikan perubahan molekul yang terjadi serta memahami hubungan antara struktur senyawa dan aktivitas biologisnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.